Ini tanaman ciplukan. Ini juga bersama bayam liar. Ya, bersama dengan cabang tersier dari pare pahit ini akan kita pangkas sebagian. Nah, 3 tanaman hijau ini akan kita jadikan jadi pupuk organik. Jadi para sedulur, pupuk hijau itu adalah pupuk organik yang berasal dari dedaunan hijau atau sisa hasil panen, dan kemudian juga rerumputan hijau yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pertama menambah unsur hara di dalam tanah, karena ini padat dengan nitrogen, maka tentu akan membantu pertumbuhan tanaman. Dan ini tentu bisa diolah jadi pupuk organik. Kedua, meningkatkan sifat tanah. Jadi dengan ini nanti dijadikan pupuk organik, maka struktur tanah bisa diperbaiki, kemudian meningkatkan mikroorganisme dalam tanah sehingga bisa membantu itu tanah menjadi lebih gembur. Nah, yang ketiga tentu kalau ini kita jadikan menjadi pupuk hijau, berarti kita mengurangi ketergantungan dari pupuk kimia ataupun pupuk buatan lain, buatan pabrikan. Nah, ciplukan ini sendiri sangat kaya dengan nutrisi, vitamin A, vitamin C, vitamin K, ya kan? Kemudian karotin beta, dan juga ini mengandung senyawa aktifnya sangat tinggi. Jadi antioksidan sangat tinggi, bisa menambah daya tahan tumbuhan terhadap penyakit. Selain juga mengandung serat dan mineral. Jadi ini mineral yang dikandung yaitu fosfor, besi, kalsium, dan juga senyawa aktif lain. Jadi ini sangat cocok untuk menjadi pupuk hijau, termasuk seperti bayam. Bayam juga itu sangat bagus sebagai pupuk hijau. Relatif baik kandungan nutrisi, mineral maupun seratnya itu bagus. Hanya saja ini ciplukan karena pahit, ini antioksidannya sangat tinggi dan anti peradangan, inflamasinya juga bagus. Sementara ciplukan ini adalah pelengkap, tetapi unsur nitrogennya sangat membantu nanti untuk menambah unsur di dalam proses pertumbuhan dari tanaman kita ini, baik cabai maupun varia. Jadi ini kita akan pangkas, ini kita akan jadikan jadi pupuk. Jadi ini berarti sekelompok atau buah ciplukan menumpuk jadi satu. Nah, ini kita bisa jadikan. Sebenarnya kalau ini dibudidayakan sangat bagus, karena hanya harga ciplukan di pasaran sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Dan ini menjadi buah yang di atas stroberi atau blueberry, ya. Nah, ini kita akan cabut semua bersama dengan bayamnya. Bayam liar, tanaman ciplukan yang tumbuh di beberapa titik, kita coba kumpulkan untuk kemudian kita jadikan bahan pupuk hijau. Butuh kesabaran
untuk kemudian dimasukkan ke dalam ember secara bertahap. Kita bagi dua sedulur ya, dalam dua ember ada ciplukan. Ini daun paria, kemudian ada bayam. Jadi dua ember ini nanti kita akan campur dengan air leri yang sudah kita campur dengan daging buah dari paria ini, yang tadinya memang kita sengaja kumpulkan untuk kemudian kita akan jadikan pupuk bunga, pupuk buah sekaligus. Karena ini semua akan menjadi pupuk organik cair, kita campur saja untuk kemudian ketika ini tiga bahan pupuk hijau ini sudah busuk, baru kita akan kocorkan. Nah, bagaimana pemanfaatan pupuk buah ini sedulur, pupuk hijau ini sedulur? Jadi yang pertama sebenarnya ini bisa menjadi mulsa organik. Ditempatkan saja di sekitar tanaman atau di atas bedengan, lalu dia akan kering, dia akan menjadi mulsa organik, menjadi humus atau kompos. Nah, yang kedua tentu tadi membuatnya itu menjadi pupuk organik cair. Nah, yang ketiga bisa seperti ini sedulur, dan saya sudah lakukan beberapa kali. Jadi ini kita blender, atau kita remuk-remuk. Nah, ini contoh saja sedulur caranya, sebaiknya memang sampai halus. Tetapi ketika ini disaring seperti ini, nah ini cairan hijaunya bisa langsung dikocor kepada setiap tanaman, dan efeknya adalah daun itu akan lebih kelihatan hijau muda, segar ya. Itu yang saya amati dari beberapa kali pemberian pupuk hijau pada cabai dengan pola ini ya. Kalau pola yang pertama tadi kasih mulsa organik, itu terjadi pembusukan, terjadi proses peristiwa fisika, kemudian kimia dan juga mikrobiologi. Nah, kalau yang kedua tadi itu dengan kocor, itu kita akan lihat ya, mengocor pupuk organik cair dari pupuk hijau. Nah, yang ketiga ini tentu dengan pola ini tinggi, dan ini sisanya ini bisa kita tempatkan di bawah ya tanaman. Jadi sekaligus ibaratnya mengaplikasikan poin yang pertama, yaitu menempatkan di bawah dedaunan. Ini dia sedulur kreasi-kreasi kita berkebun organik dengan memanfaatkan yang namanya dedaunan. Nah, ini saya akan ini adalah air leri yang kita kumpulkan setiap mencuci beras, dan kemudian ini bekas daging buah dari paria yang sekitar 2 minggu ini sudah hancur ya. Ini relatif sudah hancur, ini warna merah ya. Nah, ini kita akan tuang ke sini. Jadi kita tempatkan tadi ini, kita bagi dua ya. Nah, nanti
Berarti setiap kita mencuci beras, airnya lerinya kita tumpul sini ya, sambil menunggu proses pembusukan pada setiap ember ini, baik daun maupun batang maupun akar itu akan lunak, lembut, hancur untuk sebelum kita aplikasikan. Minimal kita butuh sekitar 2 minggu 3 minggu ya, khususnya kita akan kocorkan susulan untuk paria maupun cabai, sehingga kita mengurangi ketergantungan dengan yang namanya pupuk kimia atau pupuk buatan yang berbasis pabrikan. Lalu ini kemudian kita tutup, kita fermentasi. Jadi kita sekarang sudah punya stok persediaan pupuk, baik pupuk yang namanya pupuk NPK ya, karena ada unsur nitrogen, fosfor, kaliumnya sangat tinggi dari khususnya ciplukan, termasuk pupuk bunga, pupuk buah. Nah, ini kita sudah punya. Kira-kira demikian sedulur. Salam sehat, salam sejahtera.